Oke, jadi saya di sini akan membawakan materi Tubai untuk persiapan UAS Kimia Dasar 2A. Oke, pertama kita mulai dari teori asam basa dulu. Teori asam basa itu secara garis besar ada tiga. Pertama, teori asam basa Arrhenius. Ini tuh dipakai dalam larutan air gitu kan. Terbatas banget jadinya. Intinya kalau menurut teori ini, segala sesuatu yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ itu disebut asam, segala yang, dan segala sesuatu yang menghasilkan OH ini disebut basa dalam air tapi dalam air. Lanjut, berikutnya ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi asam itu berperan sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya reaksi yang bagus. Apa aja lah ya udah reaksi ini aja. Eh NaCl, CaNaCl, NO2 aja. Nah, contohnya pada reaksi ini aja deh. Nah, nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini apa ya namanya? Aku coba lingkarin. H dari si HNO2 itu nanti pindah ke H2O gitu. Sehingga waktu di produknya H-nya kan jadi hilang tuh. Gak ada, karena udah pindah ke H2O. Nah, terus H2O-nya, awalnya O-nya, O-nya lagi, H-nya 2, jadi karena menerima satu H dari sini, dia jadi 3 H-nya. Nah, nanti di produknya jadi H3O+. Nah, sehingga apa? Sehingga si HNO2 ini, dia itu adalah donor proton. Donor proton. Jadi dia berperan sebagai asam gitu. Ya, mungkin aku namain aja asam satu gitu kan. Berarti si H2O-nya ini berperan sebagai basa. Ini namanya basa 2. Nah, terus untuk apa ya pasangan asam basa konjugasinya itu yang mirip-mirip gitu kan. Yang mirip-mirip. Kalau di sini ada NO2, di sininya NO2, gitu. Berarti si NO2 min itu berarti pasangan basanya. Namain basa satu aja deh. Terus untuk H3O plus ya berarti asam 2. Seperti itu. Jadi di sini kita juga akan mendapatkan pasangan asam basa konjugasinya. Gitu, kurang lebih. Lanjut aja dah. Terus, oke, pasangan asam basa konjugasi. Jadi, apa ya? Jika asamnya asam kuat, maka basa konjugasinya tuh basa lemah. Ntar aku jelasin lagi aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini ada pasangan asam basa konjugasi kan. Pasangan asam basa konjugasi itu yang mirip-mirip gitu kan. Contohnya di sini ada NO2, NO2 juga di sini berarti mereka itu pasangan asam basa konjugasi gitu. Nah, si HNO2 ini kan berperan sebagai asam. Berarti NO2 min ini basa gitu. Lalu HNO2 ini sifatnya asam lemah gitu. Asam lemah ya. Berarti si basanya ini basa kuat. Lalu untuk H2O, dia ini berperan sebagai basa tapi apa ya? Dia basanya sangat lemah. Basa yang sangat lemah. Karena apa ya? pH-nya itu apa ya, normalnya itu netral. pH 7 netral gitu. Jadi kalau misal dia berperan sebagai basa itu pasti basanya sangat lemah. Sehingga asamnya itu asam yang sangat kuat. H3O plus. Ini H3O plus ini adalah asam terkuat yang mungkin dibentuk dalam larutan air.
Kurang lebih seperti itu. Jadi jika asamnya asam kuat, maka basa konjugasinya lemah. Terus kalau asamnya lemah, basa konjugasinya kuat. Nah, itu juga berlaku buat basa ya. Jadi kalau basanya kuat, berarti pasangan konjugasinya itu sifatnya asam. Asam apa? Asam lemah. Oke, lanjut lagi. Teori ketiga itu ada teori Lewis. Nah, ini sebenarnya Lewis itu apa ya, berkaitan dengan akseptor dan donor elektron gitu. Asam itu yang menerima elektron dan basa itu yang mendonorkan elektron. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada hubungan struktur molekul dan sifat asam basa. Pertama ada kekuatan asam biner. Nah, jadi kalau asam biner tuh contoh HCl, HBr, HI, HF gitu kan. Jadi cuman kayak pasangan dua atom doang gitu. H dengan I, H dengan Br, gitu, dan segala macamnya. Gitu. Nah, kekuatan asam biner ini berkaitan dengan si panjang ikatannya gitu. Nah, contohnya ada H dengan I. I kan gede nih si jari-jarinya gitu. Jadi sepanjang ikatannya juga pasti bakal gede gitu, bakal panjang. Nah, sehingga si ikatannya pun lemah gitu. Kalau si panjang ikatannya tuh gede. Nah, itu berkaitan dengan gaya kolom ya. F yang kaki Q per R kuadrat itu. Saat R-nya besar, berarti F-nya kan lemah gitu kan. Saat F-nya besar, R-nya besar berarti F-nya lemah gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di HI, kenapa panjang ikatannya besar? Karena si I itu jari-jarinya besar. Gitu. Berarti R-nya besar, F-nya lemah. Gitu. Sehingga apa? Karena ikatannya lemah, ikatan yang ini lemah, hanya gampang kelepas gitu. Lepasnya jadi H plus ya, lepas. Karena hanya mudah lepas, artinya apa? Artinya dia sifat asamnya akan semakin kuat dibandingkan dengan HF gitu. HF itu memiliki panjang ikatan yang lebih kecil gitu. Ini berkaitan dengan jari-jari F yang emang kecil gitu. Panjang ikatannya kan kecil. Pada HF, si panjang ikatannya kecil kan, berarti si F-nya bakal besar gitu. Sehingga kekuatan ikatannya kuat gitu ya. Sehingga hanya ini susah lepas gitu. Sehingga sifat asamnya lebih lemah. Atau dengan kata lain, dalam satu golongan yang sama, contohnya ada F, golongan halogen contohnya. F, Cl, Br. Kekuatan asam itu bakal semakin kuat semakin bawah gitu. Jadi HF itu paling lemah gitu. Terus Cl ya HCl itu bakal lebih kuat gitu. Makin ke bawah makin kuat, bawahnya Cl ada Br dalam satu golongan yang sama ya. Paling bawah ada HI. Tuh, paling kuat ya jadinya. Lebih seperti itu. Itu untuk asam biner. Lanjut asam okso. Asam okso tuh apa ya? Ada dua yang dibandingin sebenarnya si atom pusat sama si jumlah oksigennya. Tuh. Contohnya untuk kasus asam lagi. Untuk kasus yang ini dulu deh, yang apa sih namanya? Sorry, sorry. Yang O-nya lebih banyak deh, jumlah O. Contoh ada HClO, HClO2 gitu kan, HClO3 dan HClO4. Gitu. Mana yang paling kuat, mana yang paling lemah. Nah, sebenarnya urutannya semakin banyak O-nya, semakin kuat sifat asamnya gitu.
Kurang lebih seperti itu. Nah, aku coba kasih contoh aja. Contoh kita bandingin aja HClO ya. Contohnya gini, sama HClO2 gitu. Di sini, ini aku ceritanya apa ya? Biar cepet aja gitu kan gambarinnya. Ceritanya ada ikatan di sini ya. Nah, di sini kan apa ya? Di sini tuh si H tuh bakal ditarik gitu elektron punya si H oleh C, L sama oleh O. Karena ini kan punya elektron negatif yang besar gitu. Jadi elektron dari H itu ditarik oleh dua atom Cl sama O. Tapi kalau di ClO2 oleh tiga atom satu, dua, tiga gitu. Si elektronnya ditarik oleh tiga ini. Sehingga apa? Sehingga si H-nya ini makin mudah lepas. Kalau elektronnya ditarik kan berarti muatannya di positif, lepas jadi H plus gitu. Sehingga untuk O yang lebih banyak gitu kan, tapi atom pusatnya sama, si kekuatan asamnya tuh bakal makin kuat gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk eh, O yang sama, tapi si atom pusatnya beda. Contoh IO3 dengan HClO3 gitu kan. HClO aja deh. Banyak. Nah, HIO3 dengan HClO. Nah, ini ada H, ada I. Misalkan aja kayak gini ya. Aku kurang tahu. Pasti panjang tuh sih langkahnya gitu. Si langkah buat enggak panjang sih. Cuman ya akan cukup memakan waktu. Nah, bagaimana yang lebih asam gitu. Nah, untuk I itu punya keelektronegativitasaan yang lebih rendah dari HCl gitu. Sehingga si sifat buat narik elektronnya tuh lebih lemah dari Cl gitu. Lebih lemah dari Cl. Sementara Cl tuh lebih elektronegatif sehingga sifat narik elektronnya kan lebih kuat gitu kan. Dia lebih kuat. Sehingga apa? Sehingga si elektron dari H plus si H dari H plus dari si H itu lebih mudah ketarik oleh Cl kan. Karena elektronegativitas si Cl tuh lebih gede gitu dari I. Tuh. Sehingga apa? Sehingga H-nya itu H yang ini gampang lepas, lebih gampang lepas gitu jadi H plus. Sehingga yang lebih kuat tuh HClO. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Sehingga untuk satu golongan tuh untuk apa ya? Oksigennya jika jumlah oksigennya sama di sini ya. Untuk jumlah oksigen yang sama, kita lihat atom pusatnya dalam satu apa ya? Golongan biasanya yang paling kuat tuh yang di atasnya. Jadi HClO, Cl, Bri. Ini contohnya untuk halogen ya. HClO itu paling kuat. Terus HBRO, lebih lemah HBRO. Terus paling lemah HIO. Gitu. Sehingga apa? Untuk satu golongan, yang golongan ya, periode, makin ke bawah itu makin lemah. Makin ke atas makin kuat. Jadi kebalikan dari asam biner tadi. Lalu, ya, astaga. Ternyata udah ada di slide berikutnya. Sesuai yang tadi aku sampaikan. Untuk asam okso yang mempunyai atom pusat yang berbeda dan apa ya, tapi si jumlah O-nya sama, kita cuma lihat elektronegativitasnya aja gitu. Terus untuk asam okso yang punya atom pusat sama, gitu. Kita lihat dari jumlah O-nya gitu, dari jumlah O-nya aja. Atau dari bilangan oksidasi si atom pusatnya juga bisa. Kalau bilangan oksidasinya makin besar, nah ini plus 7, ini plus 5 Cl-nya, Z itu atom pusat, di sini kasusnya Cl, ini plus 3, ini plus 1.
Yang paling asam tuh yang bilangan oksidasinya gede. Lanjut. Nah, ini kesimpulan. Oke, sudah selesai untuk materinya. Oke, lanjut aja ya soalnya berarti ya. Soal untuk teori asam basa. Oke, perkirakan sifat asam basa larutan ini. Oke, kita akan coba yang A dulu. Ini BiNO3. Yang paling mudah kita melarutkannya dalam air. Ini kalau terlarut bakal jadi gitu. 3 minus. Nah, selanjutnya eh, si ion ini tuh bakal apa ya, terhidrolisis lebih lanjut. Kalau ini kan dari asam kuat. Kalau teori di SMA mah kan yang apa ya, yang asalnya dari asam kuat tuh nggak akan terhidrolisis. Gitu. Ini dari basa lemah. Jadi dia akan hidrolisis lebih lanjut lagi. Ini akan membentuk kompleks. Ini akan membentuk kompleks seperti ini. Jadi dia tuh akan membentuk kompleks gitu karena dia itu apa ya, apa namanya tuh, dia itu logam si Bi itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi si kompleks inilah nanti yang bakal bereaksi dengan H2O. Oh, ini 3 plus ya. Sorry. Ketinggalan ketinggalan. Sehingga dia akan bereaksi dengan H2O. Dia akan membentuk ini, dua produk ya. Sama ini dan ini. Itu kan sifatnya asam di air. Sehingga senyawa ini tuh sifatnya asam. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada K2SO3. K2SO3. Kalau misalnya dilarut, coba larutin dalam air, dia bakal terurai ya. Terurai menjadi 2K plus dan SO3 2 min. Lalu SO3 2 min bakal terhidrolisis lebih lanjut. Gitu. Hidrolisis lebih lanjut akan membentuk apa ya? SO3 min dan OH minus. Gitu. Sehingga dia akan menghasilkan OH minus nih di sini. Artinya apa? Artinya ini sifatnya basa. Kan menghasilkan OH minus. Berikutnya CH6CONA gitu kan. CH6 C6H5OONA asetat. Ini kalau misalnya dilarutin dalam air bakal terurai gitu kan. Terurai jadi C6H5OO minus
Tuh, minus dan Na plus. Lalu ini yang asalnya dari asam lemah, asam asetat kan asalnya, bakal terhidrolisis lebih lanjut. Kalau ini kan asal dari basa kuat. Kalau di teori di SMA mah kan yang dari asam atau basa kuat kan nggak akan terhidrolisis lagi kan. Gitu. Sehingga C6H5O2 minus ini akan terhidrolisis berlanjut gitu. Sehingga ini dia akan membentuk asam asetat. Asamnya namanya asam asetat ditambah OH minus. Ya, OH minus. Sehingga dia kan menghasilkan OH minus gitu. Artinya sifat ini basa. Yang C ini tadi ini apa ya? Tadi ini asam, ini basa, ini basa. Lalu ya, ini HCOOK kayaknya nggak usah dibahas sama MgSO4. Misalnya nggak usah dibahas juga. Lalu yang unik tuh yang F sih sebenarnya. HPO4. Ini yang paling unik. Nah, coba kita reaksiin air. Dia akan membentuk H plus dan HPO4 min. Gitu. HPO4 min lagi HPO4 2 minus. Nah, HPO4 2 minus ini yang akan terhidrolisis lebih lanjut. Cuman HPO4 2 minus ini dia itu punya apa ya? Eh gimana ya bisa dibilangnya? Dia itu bisa bersifat asam atau bersifat basa. Contoh kayak gini, saat direaksikan dengan H2O, HPO4 minus tuh bakal melepas satu H ya kan, yang apa ya, yang umumnya diketahui gitu. H3O plus gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya si HPO4 minus ini bisa berperan sebagai apa ya? Namanya? Berperan sebagai basa juga. Sehingga ini bakal jadi H2PO4 minus tambah OH minus. Sehingga sebenarnya ini punya sifat amfoter gitu. Nah, jadi si garam ini sifatnya amfoter. Itu untuk ion-ion yang sifatnya amfoter itu banyaknya di apa ya? Untuk misalnya di asam poliproptik ini deh, H2CO3 kan sifatnya asam. Dia bakal menjadi HCO3 min dan apa ini? H3O plus. Lalu si HCO3 min ini bakal jadi H2O apa ya? Bereaksi lagi dengan H2O. Jadi dia bakal menjadi CO32 min dan H3O plus. Gitu. Senyawa-senyawa yang sifatnya amfoter biasanya kita bisa temuin di apa ya, di asam-asam poliproptik, apa ya, yang sifatnya poliproptik itu. Biasanya yang di tengah-tengahnya ini. Jadi kan reaksinya secara total ini H2CO3, CO3, nanti dia bakal jadi HCO3 minus, lalu dia bakal jadi CO32 minus. Ini yang di tengah-tengah inilah yang sifatnya amfoter gitu. Sama kayak H3PO4, dia kan asam poliproptik juga kan. Gitu. H3PO4 dia bakal jadi HPO4 minus,
Dia bakal jadi H2PO4 dulu deh. H2PO4 minus dulu, salah. Nah, H2PO4 minus, lalu dia bakal jadi HPO4 2 minus, lalu paling terakhir dia bakal jadi PO4 3 minus. Nah, yang sifatnya amfoter ini ion-ion yang di tengah-tengahnya ini, dua ion ini, itu punya sifat amfoter gitu. Nah, seperti itu. Makanya si HPO4 ini dia apa ya? Bisa apa ya? Sifatnya amfoter. Contoh apa ya? Contoh senyawa-senyawa yang sifatnya amfoter. Oke, lanjut. Nah, perkirakan kekuatan asam-asam okso berikut dan jelaskan. Oke, pertama yang A itu oksigennya sama semuanya jumlahnya. Berarti kita cuma apa ya, melihat elektronegativitas dari si atom pusat. Mana yang paling elektronegatif? Yang A ya. Apakah I, apakah Br, atau apakah Cl gitu kan? Nah, secara garis besar, elektronegatif Cl, Br sama I kan berada dalam satu golongan. Sama gitu kan, golongan 7A. Nah, elektronegativitas tuh apa ya, meningkat kalau makin atas ya, dalam satu golongan yang sama. Seperti itu. Lalu, karena ini O-nya sama-sama satu semua, dan kita hanya membandingkan si atom pusatnya aja berarti. Yang paling kuat sifat asamnya itu yang elektronegativitasnya paling besar gitu. Paling besar kan yang di sini dong, makin atas tuh. Berarti si Cl gitu kan. Berarti si Cl ini dia paling kuat gitu kan. Dia itu nomor satunya gitu. Dia nomor satu paling kuat. Terus nomor dua paling kuat tuh berarti si Br gitu. Dan nomor tiga paling kuat itu ini AiO3. Karena dia itu elektronegativitasnya paling kecil gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau dijelasin lagi kayak gini misalnya ya. Misalnya kayak gini ya. Contoh gini. Nah, eh bandingannya aja sama Br. Jadi kan Cl itu elektronegativitasnya tuh lebih gede kan. Sehingga kemampuan menarik elektron tuh makin besar juga. Kemampuan menarik elektronnya makin besar gitu. Makin kuat. Sehingga si hub ini kalau elektronnya ketarik kan muatannya jadi positif kan gitu. Jadi H plus. Tuh, dia bakal lepas jadi H plusnya tuh lebih gampang gitu. Karena si Cl-nya tuh narik elektronnya lebih kuat gitu daripada Br. Sehingga ini karena H plusnya lebih mudah lepas, si H-nya lebih mudah lepas menjadi H plus, maka si HClO ini punya sifat asam yang lebih kuat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya mah cuma lihat elektronegativitasnya aja, yang makin besar elektronegativitasnya si atom pusatnya, berarti dia tuh asamnya lebih kuat. Oke, berarti lanjut aja ke nomor B, HNO2 dan HNO3. Ini kan si atom pusatnya sama, tapi elektron lagi. Oksigennya beda gitu jumlahnya. Yang satu sama dua gitu kan. Ini si atom pusatnya. Ini ada O, ada O, ada O gitu kan. Terus ada ini HNO3, ini HNO2 gitu. O, O. Nah, mana yang lebih itu ya? Yang lebih basah, lebih basah, lebih asam gitu kan. Nah, elektron dari si H ini kan ditarik oleh tiga atom yang sifatnya elektron negatif tinggi gitu. Elektron negativitasnya tinggi. Sifatnya menarik elektron oleh N, oleh O, oleh O, oleh O ini. Jadi ada empat atom yang apa ya sifatnya elektron negatifnya kuat itu menarik elektron dari si H ini. Jadi
elektron dari si H ini ditarik oleh 4 gitu. 4 atom kalau di HNO3. Sehingga apa? Kalau elektronnya ditarik kan sifatnya bakal jadi positif kan gitu. Sehingga dia bakal lepas. Jadi H plusnya lebih gampang gitu kan. Dibandingkan yang apa ya? Dibandingkan H yang ini. Kenapa yang ini tuh lebih mudah lepas? Karena kan ditariknya oleh 4 ya. 4 atom yang sifatnya elektronegatifnya besar gitu kan. Memiliki elektronegatifan besar gitu. Sehingga elektronnya tuh jadi gampang gitu ketariknya. Dan dia bakal mudah menjadi H+. Kalau ini kan cuma 3 gitu kan. Tarik 3. HNO2. Kalau HNO3 ditarik oleh 4. Sehingga ini dia HNO3 yang bakal lebih kuat asamnya. Gitu. Jadi untuk atom pusat yang sama, tapi jumlah oksigennya beda, cari jumlah oksigen yang lebih besar gitu. Nah, ya ini apa ya asamnya kuat, lebih kuat daripada yang ini. Yang posisi 2. Ini juga sama kasusnya. Kita lihat aja dari jumlah oksigennya HClO4. Ini paling pasti paling kuat karena oksigennya paling banyak. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 paling kuat. Kalau ini juga sama, 1, 2 gitu. Seperti itu. Lanjut. Di antara diagram itu berikut ini manakah yang menunjukkan larutan asam sulfat? Oke, jadi kita menggambarkan asam sulfat secara reaksi. Kita perlu reaksi asam sulfat. Dan ceritanya kan membuat larutan asam sulfat. Berarti si asam sulfatnya kita larutkan dalam air ceritanya ya. Dia akan menjadi, karena dia asam poliproptik, nah ini dia. HSO4 minus tambah H3O plus. Seperti itu. Jadi di dalam larutan H2SO4, dia itu, tapi ini sebenarnya tuh aku gambarin satu arah aja karena sebenarnya untuk H2SO4 ini kan asam kuat gitu. Untuk pelepasan H yang pertama ini dia itu bakal gede banget gitu, cenderung ke arah produk lagi ya, ke arah produknya tuh gede banget gitu. Kan H2SO4 ini punya sifat asam yang sangat kuat, K-nya besar, nilai K-nya sangat besar gitu, sangat besar, sehingga dia akan reaksinya akan cenderung satu arah ke produk gitu. Sehingga di dalam larutan H2SO4 itu kita hanya akan menemukan ini sama ini gitu. H2SO HSO4 sama H3O plus. HSO4 tuh yang ini bentukannya, H3O plus yang ini. Cari aja yang cuma ada dua ini aja. B enggak ya, kan ada ini. Bukan, bukan B, bukan A, berarti yang C. Yang C kan cuma ada HSO4 min sama H3O plus nih, HSO4 min, H3O plus. Tuh, ya sih sebenarnya ada ini. Man, si jumlah HSO4 domainnya tuh kecil banget kan. Itu dibanding yang ini. Sementara untuk larutan A sendiri sebenarnya dia itu merepresentasikan larutan dari HSO4 gitu. Dari ini. Lebih seperti itu. Karena kan kalau yang A ini itu udah lepas H pertama, ada H3O plus lagi itu. Jadi itu si H3O plusnya bakal paling banyak gitu.
si larutan HSO4 nih. Kalau B itu paling sedikit berarti dia apa ya, nggak tahu. Ya, jadi intinya buat yang apa ya, larutan H2SO4 itu yang C. Kurang lebih seperti itu. Itu aja deh. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, soal nomor 4. Pertama, tuliskan reaksi antara gas belerang dioksida dengan air dan belerang trioksida dengan air dengan fasanya. Oke, pertama gas apa sih namanya ini teh? Belerang dioksida dengan air. Oke. Gas O2, gas H2O gas lagi H2O. H2O-nya liquid ya. Belerang dioksida berarti ada belerang satu, oksigen dua kan. Gitu. Ini reaksinya ya bersatu aja gitu kan. Gitu. Disatuin aja gitu. Ini sebenarnya ada template reaksinya untuk H2SO3. Ini aqueous ya. Dia itu larut dalam air kan. Itu. Ini ada H-nya 2, H2, S-nya satu, S1. O-nya ada 2 tambah satu, jadinya 3. Itu berikutnya belerang trioksida ya, dengan air. Belerang trioksida berarti belerang satu oksigennya 3 ya, tri. Fasa gas ya, kan dikasih tahu gas fasanya. Kalau air liquid, template juga. Ini hasilnya juga template. H2SO4. Ini juga sebenarnya ada di pelajaran apa? Pelajaran IPA SMP tentang pemanasan global tuh ada. Cuman kayaknya udah lama ya. Siapa yang mau ingat pelajaran sama itu? Oke, produk asam paling kuat. H2SO3, H2SO4. Mana yang lebih kuat? Jumlah H-nya sama. Ya, jumlah S sama. Kan produk di A tuh kan ini H2SO3 sama H2SO4. Apa yang ngebedain? Yang ngebedain kan O-nya. Ini H2S, H2S. O-nya aja yang beda kan. O3, O4. Mana yang lebih kuat asamnya? Tadi kan cari yang O-nya lebih banyak. Berarti yang lebih kuat asamnya ya ini. H2SO4. Kan O-nya lebih banyak. Gitu. Jadi sudah dijelaskan juga mekanismenya kenapa O-nya lebih banyak tuh lebih kuat asamnya. Ini jelas H2SO4. Ini untuk yang A ya. Lalu, manakah dari kedua asam di atas yang dapat digunakan sebagai komponen dalam asam buffer? Komponen asam dalam buffer maksudnya ya. Buffer itu kan secara definisi, ya kan, asam lemah plus bahasa konjugasinya ya. Ini buffer, KJ bahasa konjugasi. Ini yang disebut buffer. Sistem yang dibentuk antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Berarti carinya basa yang lemah. Kan H2SO4 kuat, berarti untuk soal yang C itu asam yang lemahnya gitu kan, H2SO3. Itu. Eh, Next, tuliskan semua reaksi ionisasi dari kedua asam tersebut dalam air. Semua reaksi ionisasi, dua-duanya asam poliproptik. Pertama ada H2SO3, ya H2SO3, dia akan terionisasi menjadi dua kali ya, karena dia poliproptik. Dua kali melepaskan H. Eh, ini tahap pertama, tahap kedua, SO3 min, biasanya disuruh lengkapin sama fasa. Eh, salah lagi. Ini.
Biasanya kan dilengkapin sama fasa ya. Ini tadi kan fasanya aqueous. Yang ini liquid ya, air liquid gitu kan. Ini juga aqueous yang ada ion-ion itu aqueous ya fasanya. Yang aqueous, ini SO32 min. Ini yang produknya aqueous semua ya, ini kan ion-ion semua. Terus kalau H2SO4 mana? Bukan, ya sama aja. Kan cuman O-nya nambah nambah satu gitu kan. Nah, mana sih? Nah, kalau H2SO4 ya sama aja. Ini kan O-nya nambah satu. Berarti di sini bakal nambah satu. Di sini nambah satu. Di sini nambah satu gitu. Sama aja. Berikutnya langsung ke sampel air hujan diuji keasamannya menggunakan dua indikator. Ada rentangnya, metil jingga dan metil merah. Nah, ini aku biasanya nyelesain pakai garis bilangan. Satu, ada garis bilangan pH gitu. 0, tengahnya 7, ininya 14. Enggak deh, jangan. Biasanya gitu kan, tengah 7, sininya 14, bukan ujung sininya. Tapi di sini kan asam semua. Aku mungkin bakal menggambarkan garis bilangan pH-nya sesuai kebutuhan. Mungkin 7-nya aku gambar di sini aja deh. eh Lalu ada dua garis bilangan. Hmm, ini buat yang metil jingga ya, metil jingga. Terus ada metil merah. Oke, rentangnya metil jingga dari 3,2, ceritanya di sini aja 3,2 sampai 4,4 ya. Sampai 4,4. Lalu merah, metil merah itu 4,8 sampai 6, sampai 6. Kita mungkin tandain aja warna-warnanya. Dari metil jingga dulu perubahannya merah ke kuning. Berarti merah ke kuning, oke. Jadi untuk pH yang di bawah 3,2 dia itu merah, untuk pH di atas 4,4 dia itu kuning. Gitu. Jadi di sini dia warnanya bakal kuning. Ya pokoknya sampai ke sana kan. Yang penting di atas 4,4 dia warnanya kuning gitu. Ya, warna kuning. Aku tandain aja di sini buat metil jingga warna kuning. Terus di antara 3,2 sama 4,4 ya merah sama kuning dicampurin jadi apa? Jadi oranye gitu. Itu buat metil jingga. Terus di bawah 3,2 itu merah gitu. Lalu ada metil merah 4,8 sampai 6 merah ke kuning sama aja. Jadi di bawah 4,8 dia itu warna merah gitu. Jadi merah dulu. Baru di antara 4,8 sampai 6 dia warna campuran merah antara merah dan kuning yaitu oranye. Lalu habis di atas pH 6 dia bakal jadi kuning gitu. Terus sampai pH atas. Nah, pertanyaannya ini sampel hujannya tuh kalau di apa ya? Dalam metil jingga warna kuning. Oh, berarti pH-nya di atas 4,4 gitu kan. Daerah sini katanya kan dalam metil jingga warnanya kuning gitu. Terus ya, tetapi metil merah diteteskan pada sampel hujan warnanya merah gitu ya. Oh, berarti di bawah 4,4. Nah, ini ada garis bilangan ya waktu SMA. Nah, yang pasti ingat ya si pH-nya itu di atas 4,4 karena kata apa ya waktu dimasukin metil jingga warnanya kuning. Tapi pH-nya di bawah 4,8 gitu. Karena waktu dimasukin metil merah warnanya merah. Sehingga kita dapat pH itu di antara 4,4 sampai 4,8. Itulah pH-nya. Perkirakan pH sampel air hujan tersebut ya ini pasti antara ini gitu. Udah ya.
Oke, jadi materi kesetimbangan asam basa sudah selesai. Oke, berikutnya lanjut ke kesetimbangan asam basa. Oke, pertama mengenai reaksi atomisasi air. Jadi di sini air ini bersifat apa ya, amfoter di sini ya. Dia tuh akan ionisasi menjadi H3O plus dan OH minus gitu. Sehingga untuk ketetapan kesetimbangan reaksi ini kan pasti punya nilai K kan. Ya, aku sebut saja KW ya, K water gitu kan. Adalah konsentrasi produk reaktan. Jadi KW sama dengan konsentrasi produk 3O plus OH minus per reaktan. Reaktannya ya ini H2O. Ini kan 2H2O berarti H2O kuadrat ya. Nah, karena H2O-nya sifatnya liquid, kita nilainya anggap satu ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya KW. Akhirnya karena H2O-nya dianggap satu, mengingat fasanya adalah liquid, sehingga ujung-ujungnya hanya seperti ini saja. Terus nilai KW sama dengan 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, lalu kita mengambil minus logaritma, gitu kan. Ambil minus log di sini, kedua ruas kita minus log. Sudah minus log KW, KW sama dengan ya minus log H3O plus kali OH minus yang nantinya akan dipisahkan menggunakan sifat logaritma menjadi seperti ini. Ditambah negatif log OH minus gitu. Sehingga ini min log KW, ini min log KW ya. Min log KW itu ya. Min log suhu 25 derajat aja ya, 10 pangkat minus 14. Berarti ini adalah minus 14-nya boleh keluar, pakai sifat logaritma biasa aja. Sama dengan 14, ini KW, PKW ya. Min log KW maksudnya, 14. Yang ini min log H3O plus, ini pH, ditambah minus log OH minus, yaitu POH. Itu deh, dapat hubungan 14 sama dengan pH tambah POH. Lanjut lagi, lanjut lagi ke sini. Berikutnya ada kesetimbangan asam lemah. Jadi untuk asam lemah itu misalnya seperti ini, itu akan di akan di ionisasi ya, dilarutkan dalam air, dia akan terpecah menjadi ion-ionnya. Bahasa lemah pun sama seperti itu. Sehingga nanti kita bakal mendapat Kb dan Ka seperti demikian. Konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Konsentrasi produknya ini kali ini dibagi ini. Sebenarnya dikali H2O juga sih. Di bawah. Cuman kan H2O ini tuh nilainya satu. Ya, jadi nggak dianggap aja gitu. Sama aja gitu kan. Udah berarti sisanya ini aja. Lanjut aja deh. Ini nggak terlalu itu. Terlalu boleh juga dijelasin sebelumnya. Berikutnya ada larutan buffer. Larutan buffer ini larutan yang bisa mempertahankan pH gitu. Kurang lebih seperti itu. Sistemnya dibentuk dari eh, contohnya kalau misalnya buffer asam berarti itu campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contoh kalau untuk buffer asam ya, nanti kita bisa berikut aja. Untuk buffer asam, nah contohnya ini
Dia tuh terbentuk dari apa ya? Karena adanya asam lemah dan basa konjugasinya. Sistem yang dibentuk oleh asam lemah dan basa konjugasinya. Seperti itu. Hmm, lagi ya. Ini itu aja sih. Nah, kalau misalnya ditambahin H plus ke dalam sistemnya, kan dia mengandung Ha, si asamnya sama si basa konjugasinya. Kalau misalnya ditambahin H plus, gitu kan, si H plus ini bakal diikat sama A, diikat menjadi Ha, gitu. Sehingga pH-nya yang awalnya harusnya turun ya, karena kan ditambahin H plus, berarti pH-nya awalnya harusnya turun, gitu. Cuman karena diikat sama A menjadi Ha, kan si keberadaan H plusnya ini jadi berkurang gitu. Jadi si pH-nya itu turunnya nggak terlalu jauh gitu. Karena si keberadaan H plusnya itu berkurang gitu karena diikat oleh A minus gitu, oleh basa konjugasinya. Yang ini. Lalu kalau misalnya ditambahkan basa, ditambahkan basa ya, A minus, ini akan bereaksi sama si A. Seperti di slide break sebelumnya, dia akan bereaksi dengan H, OH minus ya. Lalu kalau direaksi dengan H, jadi Ha tambah OH minus. Dia akan menjadi H2. Jadi, itu tadi. H2O tambah H minus. Itu. Sehingga si keberadaan OH minusnya ini bakal berkurang gitu. Sehingga pH-nya nggak naik naik amat lah gitu. Jadi ini contoh untuk larutan asam, larutan buffer asam dan basa konjugasinya. Seperti ini reaksinya, dia mempunyai nilai K sama dengan Ka gitu. Karena kan dia reaksi ionisasi asam lemah kan, K-nya kan Ka gitu kan. Misalin aja Ka gitu. Nah, lalu nilai Ka ini sendiri dia akan sama dengan konsentrasi produknya ada A minus dan 3O plus dibagi konsentrasi reaktannya gitu. Konsentrasi reaktannya yang ngaruh tuh cuma si HA-nya aja. Kan yang aqueous sama gas doang kan. Gitu. Lalu kita kasih apa ya, ambil minus log eh, dan ya ambil minus log dari keduanya. Berarti min log Ka. Oh, jangan dulu salah. Oh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Sama dengan min log ya, minus 3O plus dua ruas diambil negatif logaritmanya. Sehingga pada ruas kanan, yang ruas kanan yang minus log A minus kali H3O plus bagi HA, itu bisa dipecah gitu dengan sifat logaritma menjadi minus log dari minus HA ditambah minus log H3O plus gitu. Nah, ini sama dengan minus log HA ya. Nah, minus log HA itu kita sebut apa ya? Kenal dengan pKa ya. Nah, minus log HA kita kenal juga dengan sebutan pKa. Jadi kita ubah aja ini jadi pKa. pKa. Nah, seperti ini.
Yang minus log H3O plus itu kita kenal dia sebagai pH gitu. Ini sama aja kayak pH. Oke, sehingga kalau untuk mencari pH, ini kan tinggal dipindahin aja nih, pindah ruas tuh. Awalnya minus jadi plus, sehingga pKa tambah log A minus per Ha. A minus itu sebasa konjugasi dibagi sama Ha tuh asam konjugatnya, asam konjugat lagi. Asamnya, asam lemahnya, sama dengan pH. Dapat aja rumus ini. Kalau POH gimana? Ya kalau POH ya tinggal diubah aja. POH, si PKA-nya kan jadi PKB gitu kan. Karena POH itu kan berhubungan dengan basa gitu. Ditambah log basa konjugasi, aku sebut aja basa konjugasi. Asam konjugasi, asam konjugasi AKJ bagi sama basanya gitu. Ini kayak kopas rumus asam gitu. Di sini PKA ini jadi PKB gitu kan. Di sini ada asam konjugasi. Di sini ada basa konjugasi, ini jadi asam konjugasi. Bagi sama asam lemah, sininya jadi basa lemah gitu. Ininya sama dengan pH, ini kita nyari pOH di sini. Sebenarnya kopas aja rumus dari cari pH gitu. Sehingga kita dapat dua rumus ini. Ini B itu sebenarnya basa, BH plus ini asam konjugasi. Ini untuk buffer basa ya. Oke, kurang lebih seperti itu cara dapetin atau dari mana sih rumus ini. Panjang-panjang amat. Oke, berarti lanjut ke pembahasan soal. Baca soalnya aja deh. Tuliskan semua pasangan asam basa konjugasi pada reaksi satu. Kayak asam basa konjugasinya. Pasangannya doang ya. Kita lihat aja pasangannya tuh pasti bakal mirip-mirip bentukannya. Contoh ini ada C6H5, ini ada C6H5, ini pasangan asam basa konjugasi. Tuh, seperti itu. Nah, lalu berarti sisanya juga pasangan asam basa konjugasi yang ini dan yang ini. Itu aja lihatnya. Pasangan, pasangan. Seperti itu. Ke soal B, tuliskan semua reaksi bersifat asam. Oke, kedua reaksi. Oke. Jadi di sini kita lihat untuk reaksi satu, pasangan asam basa konjugasinya kan ada yang hijau-hijau gitu kan. Nah, untuk tahu mana yang sifatnya asam dan sifatnya basa, lihat aja yang jumlahannya lebih banyak. Ini kan ada satu, dua, hanya ini cuma satu. Yang asam tuh hanya lebih banyak. Gitu. Ini asam, ini basa. Lalu berarti yang ini asam kan hanya lebih banyak ya. Ini basa gitu. Lalu satu lagi spesi basa itu basa lagi asam itu yang ini. Tapi ini kan nggak bisa dibandingin yang CH3COH, nggak ada Ka-nya juga. Jadi berarti yang dibandingin asam yang HCOH sama C6H5COOH aja, mana yang lebih kuat. Lihat aja Ka-nya. Yang lebih besar Ka-nya dia lebih kuat. Jadi HCOH
lalu C6H5COOH. Kayak gitu. Lanjut ke berikutnya. C. Hitung persen ionisasi larutan HCOOH dengan pH 1,72. Persen ionisasi pH-nya, okay. Persen ionisasi HCOOH dengan pH 1,72. Itu berarti gambarin dulu aja deh reaksinya gitu. Reaksi ionisasi HCOOH seperti ini. Jadi ada asam HCOOH kan ditambah H2O, dia bakal menjadi basa konjugasinya. Lepaskan H3O+. H-nya adalah Ka gitu. H-nya berapa? HCOH 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Ini kita MBS kan. Ini dia pasti punya konsentrasi awal. Ini kita pakai MBS saja. Di sini kita mendapatkan pH 10 lagi. pH 1,72. Kalau pH 1,72 artinya konsentrasi dari spesies asam yaitu H3O+ itu adalah 10 pangkat minus 1,72. Seperti itu. Dan 10 pangkat minus 1,72. Berarti si H3O+-nya bertambah 10 pangkat minus 1,72. HCOO-nya juga sama. Karena koefisiennya sama. Sementara untuk HCOO minus dia bakal berkurang berkurang 10 kali 10 pangkat minus gitu. 10 pangkat minus 1,72. Sehingga untuk konsentrasi akhirnya adalah M yang tadi aku misalin konsentrasi awalnya M untuk molaritas awal juga. M itu apa ya? M itu kayak simbol molaritas, aku misalin aja M gitu. Sehingga kita eh, tahu bahwa nilai K-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Itu sama aja kayak konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Produknya ada HCOO min, konsentrasinya sekian, dikali konsentrasi dari H3O plus, produknya kan, bagi konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktannya cuma yang HCOOH. Kenapa yang H2O-nya enggak? Karena H2O-nya liquid. Lalu yang ini kan jauh lebih kecil dari M, maka diabaikan saja gitu. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa molaritasnya adalah 10 pangkat 1,7 kali 10 pangkat minus 4 dibagi, enggak, itu salah 10 pangkat minus 72 kuadrat, 1,72 maksudnya, kuadrat dibagi 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Seperti itu. Hasilnya nanti hitung ya, berapa molar. Hasilnya berapa? Aku hitung dulu deh. Nah, berapa ya hasilnya? Bentar, aku lagi hitung.
2,13. Ini konsentrasi awal. Lalu persen ionisasinya ya udah konsentrasi akhir. eh Konsentrasi akhir. Oh ya, jadi persen ionisasi kan berapa banyak HCOH yang berubah menjadi H+. Itu segini. Itu dia yang banyaknya HCOH yang berubah menjadi H+. Jadi untuk persen ionisasi itu adalah seberapa banyak HCOOH yang berubah menjadi H+ dibagi konsentrasi awalnya 2,13 dikali 100%. Kan kita mintanya dalam persen. Sehingga hasilnya ada 0,89%. Itu lanjut A, B, C, D. Oke, soal D. Jika ke dalam 40 ml air pada suhu 25 derajat, oke, artinya nilai KW 10 pangkat min 14 ditambahkan 10 gram C6H5COONA, tentukan konsentrasi OH minus dalam larutan. Oke. Udah, berarti aku cobain dulu menentukan konsentrasi C6H5COONA. Untuk menentukan molaritasnya kita pakai rumus standar aja ya, gram per mr kali 1000 dibagi V larutan. V larutannya dalam satuan mililiter. Berarti berapa gram sih yang tadi di tuang tuh? 10 gram dibagi mr-nya C6H5CONA itu 144 gram per mol dikali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Berapa volume larutan dalam mililiter? 40. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa molaritasnya 1,736 molar. Lanjut. Oke. Jadi kita akan menggambarkan reaksinya. Reaksi pelarutan C6H5CONA dalam air. Ini kan garam, jadi reaksinya satu arah aja. Dalam itu apa sih namanya? Teori solubility role juga kan, yang mengandung golongan 1A itu bakal terurai, bakal larut ya. Seperti itu. Dan si C6H5CONA itu kan dia garam yang mengandung Na plus atau si golongan 1A. Jadi dia bakal larut. Nah, lalu ini dia akan terhidrolisis lebih lanjut lagi. Kalau Na plus nggak terhidrolisis lebih lanjut. Kalau di teori SMA tuh yang dari asam atau basa kuat kan dia akan terhidrolisis. Berikutnya C6H5 COO- ini akan terhidrolisis. Hidrolisis menjadi reaksinya kesetimbangan C6H5COOH plus OH minus. A, karena dia menghasilkan OH minus, aku hanya KB aja deh. Tuh, seperti ini. Oke, aku menghapus saja yang ini. Lalu aku akan nulis juga reaksi ionisasi ini C6H5COOH
Aku tuliskan juga reaksi ionisasinya. Dia akan menjadi terpecah menjadi ion-ion ya. Dan melepaskan tentu saja H3O+. Dan K-nya adalah Kb-nya. Kb lagi. Ka dari C6H5CO. Sehingga reaksi ini kalau di total memiliki K sama dengan Ka kali Kb. Itu reaksi total. Nah, reaksi totalnya apa? Ini yang punya yang sama gitu kan, spesies yang sama di kiri dan kanan dicoret gitu. Sehingga reaksi totalnya adalah H2O tambah 2O menjadi 3O plus tambah OH minus. Dan ini dia lah reaksi autonisasi air. K-nya sama dengan Ka kali Kb. Tapi kita tahu bahwa K dari autonisasi air adalah Kw. Sehingga kita akan mendapatkan hubungan Ka kali Kb sama dengan Kw. Dan Kb berarti Kw bagi Ka. Langsung aja cari Kb-nya. Ini Kw 10 pangkat minus 14. Ka-nya tadi itu Ka dari C6H5COH. 6,5 kali 10 pangkat minus 5. Seperti itu, kita akan mendapatkan Kb-nya adalah berapa Kb-nya? Berapa Kb-nya? 1,54 kali 10 pangkat minus 10. Seperti itu. Kemudian, bisa aja. Sehingga tadi Kb-nya dapat ya 1,54 kali 10 pangkat minus 10. Gitu. Ini kita MBS-kan untuk mendapatkan konsentrasi dari OH-. Ini molaritas dari si C6H5COO ini itu ada di sini ya. Tadi 1,736. Ini berkurang sebanyak X. Misalkan saja dia berkurang sebanyak X gitu kan. Berarti ini 1,736 minus X. Ini dia karena koefisiennya 1 plus X. Juga karena koefisiennya sama berarti plus X. Ini jadi X. Sehingga nilai Kb alias 1,54 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan konsentrasi produk. Konsentrasi produk itu ada konsentrasi dari C6H5COH itu X kali konsentrasi OH minus X. Berarti X kuadrat nantinya. Dikurang, dibagi maksudnya konsentrasi produk reaktan ya. X. Nah, karena X jauh lebih kecil dari 1,736, hapus aja, anggap aja apa diabaikan gitu. Sehingga nanti kalau kita utak-atik, kita akan mendapatkan X. X itu adalah konsentrasi darah OH-, yaitu 1,64 kali 10 pangkat minus 5 molar. Benar. Nah, untuk ABCD yang nomor 1 udah, oke nomor 2 udah nggak tahu. Aku baca dulu aja soalnya. Tuliskan 3 tahap reaksi ionisasi asam sitrat. Jadi asam sitrat, yaitu asam poliproptik,
Dia akan 3 kali melepaskan H+. Berarti nanti dia bakal jadi H2C6 5O7, lalu dia bakal jadi ini min, lalu dia bakal jadi HC6 H5O7, lepas lagi satu kan H-nya, jadi 2 minus, lalu dia bakal menjadi C6 H5O7 minus, 3 minus, lepas lagi satu H. Maka untuk reaksi ionisasi dari asam sitrat H3 C6 H5O7 ditambah H2O, ini tahap pertama, yang akan menjadi H2 C6 H5O7 minus ditambah H3O plus. Lalu tahap 2 H2 C6 H5O7 ya kan, sampai ditambah H2O jadi H C6 H5O7 minus tambah 3O plus. Dan tahap terakhir H C6 H5O7 nya dia akan bereaksi lagi dengan air, dia akan melepaskan lagi satu atom H dan akan berubah menjadi C6 H5O7 3 minus serta O plus. Aku tambahin muatannya aja, min 2 min 3 minus H3O plus H3O plus H3O plus 2 minus. Nah, ini dia tahapan-tahapannya. 3 tahapan reaksi ionisasi asam sitrat. Lanjut, lingkari 3 atom hidrogen yang mudah dilepaskan sebagai proton pada molekul asam sitrat. Nah, hidrogen yang mudah dilepaskan itu berada pada gugus karboksilat yang seperti ini gugusnya. Bentukannya kayak gini. Yaitu ini 1, 2, 3. Jadi H yang gampang lepas tuh yang ini 1, 2, 3. Karena H yang ini tuh dia deket banget kan sama 2 atom O yang elektronegatif. Jadi si elektronnya tuh bakal keserap gitu kan. Bakal terserap dan akhirnya apa? Akhirnya dia bakal jadi H+, gitu. Dibandingkan H yang ini, dibandingkan dengan H yang ini, dia masih rada jauh ya sama oksigen. H yang ini juga rada jauh. Kan ke sini dulu gitu kan. Untuk sini jauh banget ya. H yang ini kan harus ke sini. Sini lagi. Lebih jauh lah pokoknya. Harus ke sini atau ke sini. Sementara O yang ini dia itu terefek langsung gitu, kena efek langsung. Lalu bagaimana dengan H ini? H ini kan cuma dekat sama satu O doang gitu kan. Kalau yang ini mah dua gitu. Dekat. Jadi ya jelas lebih mudah yang ini dong dilepasinnya. Elektronnya lebih cepat lah ketariknya. Tuh. Sehingga kalau elektronnya ketarik kan dia muatannya jadi plus. Lepas lah dia jadi H plus. Lebih gampang. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lalu terakhir untuk soal nomor 2, jeruk lemon sering digunakan untuk mengurangi bau anyir. Oke, bersumber dari metilalanin. Reaksi melibatkan interaksi satu proton dari asam sitrat dengan metilalamin. Tuliskan persamaan reaksinya. Jadi, di sini ada asam sitrat H3
C6, H5, salah, H5, O7, tambah metilalanin, jadi apa? Dia akan menjadi, ini kan asam sifatnya, dia akan mendonorkan satu proton, satu H plus lah. Ini awalnya 3H-nya, dia bakal jadi 2. H2, C6, H5, O7 minus. Hanya pindah kemana ya? Pindah ke sini. Kan dia basa, dia akseptor proton. Dia menerima H plusnya itu. Dia akan menjadi CH3, NH3 plus. Kemudian kan NH2 jadi NH3 karena menerima satu proton. Awalnya muatan netral, masuk satu yang positif, jadi positif. Itu reaksinya kurang lebih. Lalu untuk nomor 3, senyawa kunin. Oke, ini senyawa kunin. PKB 1 9,7, PKB 2 5,1. Angka 1 dan 2 merujuk pada posisi atom N. Oke. Tandai gugus fungsi yang mengandung atom N yang lebih basah. Oke, atom N yang lebih basah yang mana? Atom N yang 1, dia punya PKB 1. Kan? Ada keterangan di sini. Angka 1 dan 2 merujuk pada posisi atom N pada gambar di atas. Gitu. Artinya PKB 1 itu punya N-nya 1, PKB 2 punya N2. Yang nomor ini punya PKB 1, N yang ini PKB-nya itu PKB 1, N yang ini PKB-nya PKB 2. Cari KB-nya. Berarti KB1 itu kan PKB 1-nya 9,7. Berarti ini KB1-nya 10 pangkat minus 9,7. Lalu untuk PKB 2 kan 5,1. PKB 2 itu 5,1. Berarti KB 2, oke. PKB 2 kan itu sama aja minus log KB 2. 5,1. Terus kedua ruas dibagi minus 1, bagi minus 1 yang ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Lalu, oke, jadi pangkat. Sehingga kita dapat KB2 10 pangkat minus 5,1. Cari KB1 atau KB2 yang lebih gede. Oh, ternyata KB2 yang lebih besar ya. Berarti N inilah yang lebih basah gitu. Yang N ini yang lebih basah. Karena KB-nya itu lebih besar kan. Lanjut. Hitung rasio NQNH plus terhadap NQN. Oh enggak, yang B dulu. Astaga. Tuliskan dua tahap reaksi kesetimbangan asam basa kunin dalam air menggunakan notasi NQN untuk kunin. Oke, jadi itu punya dua tahap reaksi asam basa ya, kunin tuh. Pertama, saat NQN tambah H2O. Oke. Nah, karena dia sifatnya basa, dia akan menerima H plus dari H2O gitu. Kan H2O terdiri dari ini ya. Tahap 1 H plusnya ini bakal masuk ke NQN ini. Karena dia sifatnya basa ya NQN, artinya dia akseptor H plus. Dia akan menerima H plus, dia akan menjadi NQN.
Oil ini muatannya netral, 0, masuk 1 H plus ya, ya masuk 1 H plus, jadi plus 1 tambah H, tambah OH min ya di sini. Nah, jadi di sini juga kelihatan bahwa NQN itu melepas OH minus dalam akhir. Berikutnya NQNH plus kan ada 2 tahap. Dia juga sifatnya basa, tambah H2O, dia akan menjadi NQNH2. NQNH plus ini adalah basa, jadi dia akan menerima proton atau H plus dari H2O. Jadi dia akan menjadi NQNH plus dan melepas OH minus juga. Seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh spesi basa NQN dan NQNH plus di sini secara garis besar adalah dia mengambil H plus dari air, lalu dia akan apa ya, kayak ngelepas OH min gitu, kurang lebih. Berikutnya nomor 3, hitung rasio NQN H plus terhadap NQN. Harusnya gini aja. Nah, di sini kita tahu bahwa K kali ini KB itu ya, yang nilainya KB-nya lebih besar, gitu. Yang KB-nya lebih besar. Terus kan dia punya dua nilai KB kan. KB yang awal-awal reaksi yang pertama-pertama ini kan jauh ya, apa yang nilainya lebih besar. Tuh. Kita punya dua nilai KB kan tadi 10 pangkat min 5,1 sama 10 pangkat min 9,7. Itu ada di soal A. Yang reaksi pertama, dia itu pasti KB-nya tuh lebih besar dari reaksi yang kedua gitu kan. Asam pun begitu kan, waktu dia lepasin eh, apa sih namanya tuh, ngelepasin proton ya. Pas pertama kali kan si nilai K-nya tuh yang paling besar gitu. Ka1, terus Ka2 itu yang kedua paling besar. Terus kalau dia 3 kali melepas H plus gitu ya. Jadi ada Ka3 itu yang nilainya paling kecil. Ini juga sama untuk NQN yang spesi basa juga. Nilai KB yang pertama itu, KB reaksi pertama pelepasan OH minus yang pertama kali itu, dia nilai K-nya itu yang lebih besar, yaitu 10 pangkat minus 5,1. Gitu. Kita cuma butuh ini aja. Kenapa? Karena kita mau cari rasio NQNH plus terhadap NQN. Cari ya, rasio konsentrasi. Karena ada kurung siku seperti itu. Rasio konsentrasi NQNH plus terhadap NQN. Saat pH-nya 9. pH 9 artinya konsentrasi OH minusnya berapa? Konsentrasi OH minusnya adalah 10 pangkat minus. Ya, konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 5. Kenapa 10 pangkat minus 5 dari mana? Kita punya hubungan bahwa 14 sama dengan pH tambah pOH. pH-nya itu 9. Berarti pOH-nya 5. Seperti itu. pOH kan pOH 5. Konsentrasi OH min adalah 10 pangkat minus pOH. Ini konsentrasi OH. Sehingga untuk reaksi pertama, reaksi yang ini, nah, reaksi yang ini, dia akan punya K sama dengan 10 pangkat minus 51. 10 pangkat minus 5,1. Itu sama aja kayak konsentrasi produk. Produknya kan ada NQN H plus dan OH minus ya, dibagi konsentrasi dari reaktannya. Reaktannya apa? NQN ya. Kalau H2O ya enggak lah, kan dia liquid.
Nah, kebetulan yang kita mau cari ada di sini. Nah, ini. Berapa rasio konsentrasi NQNH plus terhadap NQN pada pH 9? OH minusnya tadi dapatnya 10 pangkat minus 5. Kita ubah aja karena sudah diketahui konsentrasi OH minusnya. Lalu si 10 pangkat minus 5-nya itu bakal pindah ruas. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa rasio konsentrasi NQNH plus terhadap konsentrasi NQN adalah 10 pangkat 5,1 bagi 10 pangkat minus 5 sama dengan 10 pangkat minus 0,1. Seperti itu. Jadi untuk sebagai persiapan UAS Kimia Dasar 2A, eh, saya cukupkan sampai di sini. Semangat buat UASnya, semoga dapat hasil yang terbaik.